Di dalam ritual-ritual keagamaan terkenal satu istilah yang sering dilakukan di dalam ibadah mereka, yaitu berpuasa. Namun apakah berpuasa konsep dari setiap agama itu sama? Belum tentu sama. Masing-masing punya interpretasi terhadap kitab sucinya dan konsep puasanya bisa jadi juga tidak sama. Tetapi tidak masalah, yang menjadi bagian penting untuk kita pahami adalah esensi dari berpuasa. Berpuasa tentu saja bukan sekedar ritual rutin atau satu kegiatan aktivitas religi. Tetapi sesungguhnya dan seharusnya puasa mendekatkan diri kita semakin karib dengan Tuhan, semakin mengerti isi hati Tuhan, dan semakin dekat dengan Tuhan. Inilah sebenarnya esensi dan misi dari berpuasa. Karena itu betapa pentingnya untuk supaya puasa yang setiap orang lain lakukan itu adalah sebuah puasa yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu kita perlu melihat dari sisi yang lebih luas lagi bahwa puasa bukan sekedar ritual atau aktivitas, tetapi satu yang penting, puasa adalah sebuah kunci pemulih hati. Apa maksudnya? Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Yesaya pasal 58 ayat 5 sampai ke 8. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang aku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran jadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Yesaya pasal 58 adalah sebuah bagian yang mau berbicara tentang kesalehan hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada waktu itu. Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bagian ini kesalehan yang palsu dan yang sejati. Kenapa dikatakan demikian? Karena pada waktu itu ada orang-orang yang menjalankan ibadahnya dengan cara yang salah. Mereka bertanya, "Mengapa kami berpuasa, tetapi engkau Tuhan tidak memperhatikan kami? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau Tuhan tidak mengindahkan kami?" Pertanyaan ini lahir dari sebuah kekecewaan umat Tuhan kepada Tuhan. Tapi di baliknya juga ada sebuah motivasi untuk berpuasa mereka agar mereka mendapatkan sesuatu, agar mereka diperhatikan, agar mereka diindahkan oleh Tuhan. Padahal sebenarnya berpuasa yang Tuhan kehendaki sebenarnya bukan minta diperhatikan atau diindahkan oleh Tuhan, tetapi menjalin sebuah hubungan yang penuh perhatian antara manusia dengan Tuhan dan saling mengindahkan. Manusia memperhatikan Tuhan dan Tuhan memperhatikan manusia. Ada hubungan timbal balik, ada relasi melampaui segala macam ritual religi yang dibangunkan. Namun Tuhan menegur dengan mengatakan bahwa hari puasamu itu menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Tuhan mengatakan bahwa pada hari puasa engkau masih tetap mengurus urusanmu, masih mendesak-desak semua buruhmu, masih ada perkelahian, masih ada juga tinju dengan tidak semena-mena. Lalu kemudian juga terjadi di mana peristiwa di mana orang-orang diremehkan dan direndahkan, justru pada saat di mana mereka sedang berpuasa. Karenanya Tuhan menegur dengan mengatakan bahwa berpuasa yang aku kehendaki justru membuka belenggu-belenggu kelaliman, membebaskan orang dari tali-tali kuk perhambaan, memerdekakan orang yang teraniaya, mematahkan setiap kuk, dan memecah-mecah roti berbagi bagi yang lapar,
membawa ke rumah orang miskin yang tidak punya rumah, dan memakaikan baju kepada orang yang tidak mempunyai baju. Dan jangan menyembunyikan diri dari saudara sendiri. Apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat Nabi Yesaya di dalam pasal ini mau memberitahukan kepada setiap kita tentang sebuah makna dari puasa yang sejati itu. Puasa yang tentu saja bukan buatan manusia dengan segala ritual yang dilakukan, tetapi sebuah puasa sejati yang dipenuhi cinta ilahi. Makanya dikatakan berpuasa yang benar adalah membuka kelaliman, membuka segala macam belenggu-belenggu, membebaskan orang, memerdekakan orang, dan tidak membuat mereka akhirnya terbelenggu oleh berbagai macam aturan atau ritual atau berbagai macam hal penindasan yang dialami. Inilah sebenarnya esensi puasa yang Tuhan ajarkan. Puasa sejati harusnya radiasi dari cinta sejati dari Allah untuk supaya manusia hidup rela berbagi. Dan puasa bukan saja bicara menyucikan dan mencuci hati, tetapi justru ini yang luar biasa. Pada waktu itu dikatakan di dalam bagian akhir dari pasal ini, terangmu akan merekah seperti fajar, lukamu akan pulih dengan segera. Apa yang ingin dikatakan bahwa puasa yang benar yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu berbagi cinta kasih, selalu peduli, memperhatikan orang lain. Justru itulah kunci pembuka hati manusia dan pemulih hati manusia. Itulah sebenarnya kunci yang membuat akhirnya puasa itu justru memulihkan. Bukan sekedar itu menjadi sebuah ritual di mana kita hanya sekedar melakukan sesuatu yang memang itu aturan religi. Bukan, itu lebih dari itu. Dikatakan kalau pada waktu itu, pada waktu kita berpuasa dengan berbagi kasih, terangmu akan merekah seperti fajar, lukamu akan pulih dengan segera. Inilah puasa yang bukan semata ditentukan oleh satu waktu tertentu, dalam sebuah periode tertentu, di musim-musim tertentu, tapi setiap waktu, yaitu sebuah puasa dari kebencian, sebuah puasa dari ketidakpedulian, sebuah puasa dari pementingan diri sendiri, sebuah puasa dari keegoisan, sebuah puasa yang justru membawa kita kepada hubungan cinta kasih yang makin luas, makin penuh anugerah dibagikan, makin penuh dengan hati yang suci untuk menunjukkan cinta kasih Tuhan yang suci kepada orang lain. Dan inilah kunci pembuka dan pemulih hati. Puasa sejati dari cinta sejati membuat hati kita terbuka dan terpulihkan oleh kasih Tuhan. Mari kita praktikkan ini. Setiap kita yang sedang menjalankan ibadah puasa, entah itu di dalam masa-masa prapaskah atau di dalam musim-musim berpuasa hari ini, mari kita lakukan dengan satu kesadaran ini. Puasa adalah kunci pemulih hati. Tapi tentu saja puasa sejati yang lahir dari cinta sejati yang berasal dari Tuhan kita. Selamat menjalankan, selamat berbagi cinta kasih sepanjang hidup. Puasalah dari kebencian, puasalah dari segala ketidakpedulian, dan puasalah dari segala macam kelaliman di dalam hidup. Tuhan mengasihi kita sekalian, mari kita praktik cinta kasih di dalam masa-masa yang penuh kasih ini. Amin.